Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana kita bisa berwajah pada waktu ini meskipun masih dengan via online. Dan tak lupa sholawat dan salam kita curahkan ke baginda agung Muhammad SAW yang kita tunggu syafaatnya di yaumul kiamah kelak. Pada kesempatan kali ini saya ingin memenuhi tugas, yaitu meresum materi PPAK 1 dan PPAK hari kedua. Materi yang saya ambil yaitu 2 materi dari PPAK hari pertama dan 4 materi dari PPAK hari kedua. Materi-materi yang saya ambil yaitu dari PPAK hari ke-1, resum profil UIN Malang. Yang kedua yaitu wawasan bidang akademik. Dari PPAK kedua itu meresum DEMA, meresum SEMA, meresum UKM, dan meresum moderasi beragama. Langsung saja. PPAK ini PPAK dilaksanakan guna untuk memperkenalkan budaya, akademik, dan kemahasiswaan di UIN Maliki, sehingga mahasiswa baru mempunyai wawasan yang memadai akan budaya akademik maupun akademik di PTIN tersebut. Masuk pada materi yang ke-1 yaitu meresum dari profil UIN Malang, yaitu meresum dari PPAK hari yang pertama. UIN Maliki Malang berdiri berdasarkan surat keputusan Presiden nomor 50 tanggal 21 Juni 2004. Bermula dari suatu gagasan untuk mendirikan lembaga pendidikan tinggi Islam di bawah naungan Kementerian Agama. Terbentuknya YIN Cabang Surabaya melalui surat keputusan Menteri Agama nomor 17 tahun 1961 yang punya dua fakultas, Fakultas Tarbiyah dan fakultas yang satunya saya lupa. Kemudian dari situlah transformasi statusnya sampai ke UIN Malang. Cikal bakalnya yaitu pertama YIN Sunan Ampel pada tahun 1965 melalui keputusan Presiden. YIN Sunan Ampel tersebut diganti namanya menjadi STAIN, dan akhirnya pada tanggal 21 Juni 2004 diresmikan menjadi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, yang pada saat itu disetujui oleh Pak Presiden SBY. Secara kelembagaan di UIN Malang tersebut ada 7 fakultas. Fakultas yang pertama itu Fakultas Syariah, nomor 2 Fakultas Humaniora, fakultas keempat itu Fakultas Ekonomi, kelima Psikologi, keenam Sains dan Teknologi, yang keenam Program Pascasarjana, dan nomor 7 Fakultas Kedokteran dan Ilmu-Ilmu Kesehatan. Nah, yang fakultas nomor 7 itu masih beberapa tahun jalan.
Materi yang nomor 2 yaitu meresum wawasan bidang akademik. Pada wawasan bidang akademik itu lebih tepatnya kita membahas tentang pembelajaran yang ada di UIN Maliki Malang. Langsung saja, pembelajarannya yaitu kurang lebih ada sekitar 8 semester yang harus kita lalui sebelum kita lulus, dan dalam 8 semester tersebut ada 150 SKS yang harus terselesaikan. Yang nomor 2 itu penelitian ya, seperti halnya membuat esai atau skripsi dan lainnya. Yang ketiga itu praktek turun lapangan seperti PKL ataupun KKN. Setelah itu lanjut ke ujian komprehensif, lanjut ke skripsi, ujian, dan wisuda. Yang saya sebut barusan merupakan langkah-langkah yang harus ditempuh jikalau Anda masuk di UIN Malang dan menjadi sarjana di sana. Ya, emang cukup sulit, tapi dimana sekolah itu merupakan sebuah perjuangan. Terus beberapa mata kuliah, matkul. Yang nomor 1, pengembangan kepribadian. Pengembangan kepribadian ini merupakan ciri khas dari PT KIN kita, yaitu UIN Malang. Nomor 2 yaitu matkul fakultas. Nomor 3 yaitu matkul prodi, program didik. Dan bagaimana proses pelajarannya? Ya, sudah kita ketahui bahwa pada masa sekarang ini masih terjadi hebat-hebatnya wabah virus corona. Dari yang saya dapatkan informasi dari PPAK 1 kemarin, yaitu pembelajarannya melalui via online. Tetapi dari yang saya pahami dari materi kemarin, yaitu UIN Malang sudah mematangkan menggunakan e-learning dan sudah dipersiapkan sematang-matangnya supaya nyaman dalam proses pembelajaran secara online. Masuk ke materi ketiga, yaitu resum dari PPAK hari kedua. Yang pertama yaitu resum DEMA. Organisasi intrakampus yang merupakan lembaga eksekutif mahasiswa di lingkungan universitas dan fakultas. Nah, fungsi dari DEMA tersebut ialah yang pertama sebagai pelaksana program organisasi kemahasiswaan. Yang kedua itu sebagai lembaga yang mengordinasi kemahasiswaan. Nah, itu kan fungsi. Nah, tugas dari DEMA itu melaksanakan program kerja organisasi yang sudah disepakati. Dan di dalam DEMA terdapat banyak sekali menteri-menteri yang tugasnya saling membantu agar tercapai sebuah tujuan yang diinginkan. Menteri-menteri tersebut antara lain, yang pertama yaitu Kementerian Dalam Negeri. Kementerian Dalam Negeri maksudnya itu yang mengordinir atau mengkomunikasikan lembaga-lembaga internal di dalam UIN Malang. Jadinya dimaksud ini bukan dalam negeri Indonesia, ya hanya lingkup UIN Malang. Yang nomor 2 itu Kementerian Luar Negeri. Ya, sudah kita tahu jika dalam negeri saja di dalam UIN Malang, maka yang Kementerian Luar Negeri itu perihal luar universitas. Yang nomor 3 yaitu Kementerian Sosial. Kinerjanya itu pengembangan terkait isu-isu sosial yang ada di sekitar universitas.
Nah, aslinya masih ada banyak sekali kementerian-kementerian yang ada di organisasi DIMA ini. Saya sebutkan saja, yaitu nomor 4 Kementerian Agama, Kementerian Pengembangan Kreativitas, dan Kementerian Komunitas. Nah, itu seputar DIMA. Masuk ke materi yang nomor 2 dari PPAK hari kedua, yaitu SEMA. SEMA adalah organisasi yang berperan sebagai lembaga legislatif. Kan DIMA tadi yang lembaga eksekutif, terus yang SEMA itu merupakan lembaga legislatif. Lembaga legislatif ini yang mengkoordinasi DIMA sendiri tersebut, UKM dan HMJ. Selain itu, SEMA juga merumuskan undang-undang peraturan organisasi di UIN yang akan diimplementasikan ke DIMA dan fakultas. Nah, apa fungsi sendiri dari SEMA itu? Yang pertama itu advokasi, yang kedua legislasi, yang ketiga pengawasan, dan yang keempat penganggaran. Tugas-tugas dari SEMA itu mengawasi dan mengontrol DIMA. Yang kedua, memberikan persetujuan setiap kegiatan yang akan dilaksanakan DIMA. Yang nomor 3 yaitu merancang dan menetapkan peraturan di UIN, dan lain-lain. Masih banyak aslinya, tapi supaya mempercepat video ya, saya hanya menyebutkan 3 tersebut. Setelah tugas itu ada wewenang. Wewenang dari SEMA yaitu membentuk undang-undang yang dibahas dengan Prisma untuk mendapatkan persetujuan bersama. Yang nomor 2 yaitu menampung segala aspirasi dan mempertimbangkannya. Maksud aspirasi itu aspirasi dari mahasiswa-mahasiswa yang ada di UIN. Yang nomor 3 yaitu mengawasi program kerja dan kebijakan DIMA. Ya, atasannya DIMA lah. Nah, yang ngomong. Dan masih banyak lagi. Setelah meresum SEMA, yang ketiga itu meresum UKM. UKM yang ada di UIN Malang. Terdapat banyak sekali unit-unit mahasiswa yang berada di UIN Malang. Saya akan menyebutnya satu persatu. Yang pertama, UKM Menwa. Tugasnya melaksanakan pembinaan mahasiswa. Yang kedua, UKM Pramuka. Tak perlu saya jelaskan, Anda pasti sudah tahu pramuka itu apa. Karena dari SD sudah kita ketahui pasti ada namanya pramuka. Yang ketiga itu KSR PMI, bergerak di bidang kemanusiaan, kekeluargaan, dan kemanfaatan. Terus PSM GGB merupakan paduan suara mahasiswa yang ada di UIN Malang yang diberi nama Gema Gita Bahana. Next, seni religius, seni teater komedi kontemporer, Mapata Tuisma atau pencinta alam, junior. Ini seluk-beluk mengenai olahraga. Nah, apa saja olahraga yang ada di junior tersebut? Ada 7. Ya, kurang lebih ada 7. Meliputi futsal, bulu tangkis, tenis meja, dan seterusnya. UKM yang selanjutnya yaitu Kopma. Ini merupakan suatu organisasi yang berada di koperasi. UKM selanjutnya yaitu UKM musik, UKM taekwondo,
UKM fotografi namanya Jepret Club, UKM Simfoni FM masalah dengan radio, dan UKM jurnalistik yang diberi nama UAPM Inovasi. Masuk ke materi keempat, yaitu modernisasi beragama. Judulnya itu Conceptualizing the Modernization and on the Context of Indonesia Islam. Nah, sudah kita ketahui saja pada judulnya Context of Indonesia Islam, yaitu mengenai Islam yang ada di Indonesia. Yang saya dapatkan pada materi ini hanya poin-poinnya saya sebutkan. Pertama, definisi moderasi secara etimologi yaitu jalan tengah, atau bisa kita maknai keadilan. Secara terminologi, pemahaman atau praktek keagamaan yang menjunjung tinggi kesetaraan dan keberagaman. Secara etimologi, Al-Baqarah ayat 143 dan beberapa hadis Bukhari. Nah, kenapa modernisasi itu urgent di Indonesia? Yaitu di Indonesia karakteristik masyarakatnya masih melekat dengan kebudayaan luhur, seperti hanya agama Hindu dan Buddha. Pesan yang diberikan si pemateri yaitu bahasa UIN harus cerdas akademik, religius, dan berkebinekaan. Demikian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salahnya mohon dimaafkan, ya dikarenakan sumbernya dari via online, ya maka tidak begitu jelas yang saya dengar. Saya mohon maaf ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.